Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, bapak-bapak sekalian, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada kesempatan di petang hari ini, di malam hari ini di kampus Lanan, sebagaimana rutinitas kita di setiap Senin kedua dan Senin keempat di setiap bulannya, kita membahas kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan, membahas pembahasan bagaimana sikap seorang muslim menghadapi ujian hidup, yang akan kita ambil dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, salah satu ulama besar di Saudi Arabia. Adapun di hari Kamis setiap pekannya kita akan bahas kitab Al-Futuhat Ar-Rahmaniyah fi syarhi al-urjuz al-mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, yaitu membahas tentang sirah nabawiyah atau bagaimana biografi Nabi kita Muhammad SAW, dan itu di hari Kamis insyaallah. Langsung saja teman-teman sekalian, di beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa dalam kehidupan seorang manusia akan atau pasti akan menghadapi ujian, yang mana ujian itu bisa beragam. Dan ragamnya ujian ada dua. Ada ujian dalam hal kebaikan, hal-hal yang disukai oleh manusia, atau juga ujian yang berupa hal-hal yang tidak disukai. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan sebagai ujian hidup bagi kalian manusia. Dan kemarin penulis atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membagi dari ayat tadi, kemudian membagi bahwa ujian terbagi dua. Ada ujian yang berkaitan dengan hal-hal yang disukai oleh manusia, ada ujian yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak disukai. Hal-hal yang disukai manusia yang ternyata Allah jadikan itu sebagai ujian hidup kemarin terbagi tiga, yaitu fitnatul farji. Yang pertama, fitnatul fardi, yaitu ujian yang berkaitan dengan kemaluan. Itu maksudnya seorang lelaki diuji dengan fitnah perempuan. Seorang lelaki diuji dengan fitnah perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu ba'di finnasi fitnatan adarra 'ala rijali min fitnatin nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku setelah Nabi SAW wafat satu ujian yang paling besar bagi kaum lelaki, yaitu apa? Ujian berupa perempuan, wanita. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan di hadis riwayat Muslim, inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Hal yang pertama menjadi ujian bagi Bani Israel adalah ujian mereka terkait dengan masalah perempuan. Dan normal, seorang yang masih normal, yang masih punya kecondongan dengan lawan jenis, maka ini sesuatu yang disukai memang. Seorang laki-laki condong dengan perempuan, sebaliknya perempuan juga condong dengan lelaki. Jika kecondongan tadi, minat tadi, kecintaan tadi tidak diarahkan dalam hal yang baik, jadi ujian, jadi fitnah. Kecuali diarahkan dalam hal yang baik. Kalau memang benar-benar suka, benar-benar cinta, benar-benar ingin mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, ya datangi orang tuanya langsung, walinya, ditembung bapaknya, datang kepada bapaknya, dimintai persetujuannya, kemudian nikah. Setelah itu mau melakukan apa aja silahkan. Tapi kalau tidak demikian, maka justru fitnah dan ujian malah semakin besar. Betapa banyak kasus-kasus tentunya sudah menjadi rahasia umum. Laki-laki perempuan punya hubungan tidak ada ikatan syar'inya, pacaran kesana kemari tanpa ada batasan, akhirnya kemudian hamil di tengah jalan dan yang semisalnya. Itu banyak. Itu yang pertama kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah syahwatul ma'kali wal masyrab,
Fitnah yang kedua atau ujian bagi manusia yang kedua, yaitu ujian yang berupa sesuatu yang disukai, adalah ujian berupa makan dan minum, yaitu berupa pangan. Maksudnya apa? Ya, seseorang mencari sumber makan dan minumnya dengan hal-hal yang haram, yang dengannya seseorang dengan mudah bisa meraup pundi-pundi rupiah. Dengannya dia bisa mudah meraup harta. Salah satunya kemarin adalah ya, ketika seorang dihadapkan dengan praktek-praktek akad ribawi, akad-akad yang berbau riba. Ya, akad-akad yang berbau riba. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas bahwa dalam tinjauan syariat kita riba itu diharamkan. Riba diharamkan sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan alladzina ya'kuluna riba kalladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang mengkonsumsi harta riba kelak nanti di yaumil kiamah statusnya seperti orang yang kerasukan setan sempoyongan. Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an wala ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian mengkonsumsi harta riba berlipat ganda. Bukan kemudian maksudnya kalau tidak berlipat ganda enggak boleh. Ya, ini termasuk ayat yang kalau dalam tinjauan ilmu usul fikih ini adalah ayat yang tidak bisa ya dipahami dengan mafhumul mukhalafah, dengan makna kebalikannya. Ketika Allah mengatakan jangan kalian makan riba dengan berlipat ganda, apakah makna kebalikannya boleh makan riba jika tidak berlipat ganda? Jawabannya adalah tidak. Ya, ini satu ayat yang kalau kita belajar disiplin ilmu usul fikih, yaitu ilmu bagaimana memahami dalil, ini merupakan ayat yang tidak bisa kita pahami dengan mafhumul mukhalafah, yaitu makna kebalikan dari sesuatu yang disampaikan dalam teks. Ya, Allah mengatakan jangan kalian makan riba berlipat ganda. Bukan maknanya oh berarti kalau nggak berlipat ganda berarti boleh. Enggak. Ini termasuk yang dikecualikan dari bagaimana memahaminya dengan mafhumul mukhalafah, alias tidak bisa mafhum mukhalafah. Atau juga dalam hadis, ya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan atau dikutipkan dari seorang sahabat bahwa Nabi SAW bersabda atau sahabat tadi menyampaikan la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi kulluhum sawa. Kata sahabat ini, kalau nggak salah sahabat Jabir, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaknat, ya, melaknat itu berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, laknat itu maknanya adalah didoakan bahwa yang bersangkutan jauh dari rahmat Allah, berarti lebih dekat kepada murka Allah. Siapa mereka? Akilur riba, itu orang yang mengkonsumsi harta riba. Wa mukilahu, orang yang ngasih, yang makan plus yang ngasih. Wa katibahu, ya, tellernya, penulisnya, orang yang mencatat akad transaksi tersebut. Wa syahidaihi, dan kedua orang yang menjadi saksi atau siapa saja yang punya andil dalam terlaksananya akad-akad riba. Kata Nabi, kata sahabat tadi mengatakan kulluhum sawa, semuanya statusnya sama, terlaknat. Dan riba, ya, kalau kita ingin bahas lebih jauh, ada bab tersendiri, ada bab khusus. Sebagaimana kemarin sedikit saya sampaikan bahwa riba terbagi dua. Ada riba buyu, yaitu riba yang terkait dengan jual beli, yaitu tukar menukar barang, ya, tukar menukar benda. Ada riba yang berkaitan dengan riba duyun, yaitu riba utang piutang. Ya, utang 1 juta nanti bayar 1,2. Utang 1 juta bayar 1,3. Nah, kelebihannya ini namanya faidah atau tambahan. Nah, ini kelebihan inilah yang haram, yang tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh seseorang mengambil rizki dengan cara demikian. Dan itu fitnah, ya, ujian bagi manusia. Kenapa dikatakan ujian? Ya, orang kalau sudah terlanjur terjebol dalam hal itu, dia sudah terbiasa menghasilkan uang dengan cara hal itu, apalagi tidak hanya ratusan ribu atau jutaan, bahkan banyak orang yang sampai menghasilkan dengan cara yang demikian ratusan juta. Pasti sulit bagi dia untuk meninggalkannya. Gimana saya mau meninggalkan? Tiap bulan saya ongkang-ongkang aja, ya, di rumah ongkang-ongkang, nggak usah kerja, transferan 100 juta. Nah, dan ini suatu kezaliman, ya. Suatu kezaliman, suatu tindak penindasan. Betapa banyak, ya, di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang sampai stres, ada orang-orang yang sampai jual tanahnya, jual rumahnya. Gara-gara apa? Hutang ribawi. Ya, dia mungkin cuma utang 10 juta, ceritanya utang 10 juta untuk usaha, ya, tapi ternyata beberapa kesempatan nyicilnya seret, rendet. Akhirnya dari utang yang 10 juta tadi, bunganya meledak. Bunganya apa? Bunganya bengkak. Sampai bunganya dengan utang pokoknya melebihi utang pokoknya.
Ada orang yang cuma hutang 3 juta sampai plus bunganya lebih dari 30 juta. Kasus-kasus yang pinjol itu, pinjaman online. Yang dengan mudah orang pinjam, akhirnya kemudian di belakang dia kesusahan. Karena ternyata ya bunga yang diterapkan ternyata begitu banyak. Akhirnya dia terzolimi. Nah, ini yang demikian hendaknya dihindari bagi seorang muslim, ya, mending qanaah, ya, mending qanaah. Sifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri apa yang ada, hidup lebih tentram, kita bisa makan nyaman walaupun mungkin sederhana, itu lebih baik daripada memaksakan gengsi, daripada memaksakan ya pengen dilihat orang, tidak mau kalah temannya dengan HP yang baru, kita juga pengen HP yang baru yang sama, temannya dengan motor yang baru, kita tidak mau kalah, akhirnya kemudian rela menghutang kepada orang lain atau beli barang dengan cara kredit, tapi kreditnya tidak syar'i, ya, dengan denda-denda seperti itu yang bisa bayar full pun nanti di penalti. Nah, ini mendingan tidak usah. Mending syukuri apa yang ada, HP-nya jadul tidak masalah tapi nggak punya hutang, atau motornya sederhana tidak ada masalah, yang penting masih bisa jalan. Ini hal yang perlu untuk disyukuri, tidak usah terlalu melihat ke atas. Makanya dalam konsep dunia, Nabi SAW memberikan arahan kepada kita. Dalam konsep masalah duniawi, maka lihatlah orang yang ada di bawah kita, bukan yang di atas. Nabi SAW mengatakan, ungzuru ilaman huwa asfala minkum, wala tanzuru ilaman huwa fawqakum. Di alla yajdir, Rasul mengatakan, ungzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kalian kepada orang-orang yang derajat ekonominya, dunianya di bawah kalian. Dan jangan kalian melihat orang yang derajat ekonomi di atas kalian. Agar apa? Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Nah, kalau kita lihatnya patokannya adalah Raffi Ahmad misalnya yang tiap hari umuk duit gitu kan, atau Atta Halilintar yang mobilnya macam-macam, kemudian kita pengen seperti itu, atau orang-orang yang sering pamer di media sosial, kemudian akhirnya mengganggu atau menarik orang untuk bisa gaya hidupnya sama seperti itu, akhirnya memaksakan padahal bukan kemampuannya, akhirnya susah sendiri. Nah, yang untuk kita bersyukur, lihat tuh orang-orang di pinggir jalan yang masih minta-minta, orang yang duduk di atas becaknya sampai lusuh, ya bajunya juga sampai lusuh, belum ada orang yang datang untuk nyuruh dia, untuk ngantar dia, untuk disuruh ngantar untuk ke tempat tujuan misalnya, nggak ada yang nyewa dia. Ada orang yang berjualan rela bawa, kalau di jalan tuh kadang lihat, masya Allah, orang jual bawa alat-alat dapur itu, tembel panci, gosokan ini dikalungke di leher, sambil ada serbet, dia jalan ke sana kemari jualan. Kalau kita lihat hasilnya berapa sehari. Tapi itu lebih baik, ya. Itu lebih baik. Kita syukuri. Kita lihat seperti itu, kita akan bersyukur. Oh, alhamdulillah saya punya kerjaan yang lebih baik. Oh, saya punya pekerjaan yang tiap pekan pasti ada gajinya. Nah, dengan itu kita akan bersyukur jika patokannya adalah orang-orang yang ada di bawah kita. Nah, itu fitnah ma'kal wal masyrab. Fitnah berupa makanan dan minum. Maksudnya fitnah berkaitan dengan cara kita memperoleh penghasilan, ya. Fitnah berkaitan dengan cara memperoleh penghasilan. Kalau cara kita mencari penghasilan dengan cara yang haram, salah satunya dengan riba, tidak boleh, ya. Fitnah bagi manusia ketika sudah nyemplung di situ, tercebur di situ, susah. Tapi bagi orang yang cinta dengan Allah SWT, maka dia tinggalkan, dan Allah akan ganti dengan yang lebih baik, ya. Dalam satu hadis dikatakan, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa yang berani meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian Syekh Utsaimin di sini menyebutkan, ya, setelah membahas tentang riba, wa minal fitnah fil ma'kali wal masyrabi aidan an yuyassara lil insani aklul haram. Termasuk dari fitnah dalam masalah makanan dan minuman, yaitu fitnah di sini maksudnya ujian, ya. Fitnah bukan dalam makna bahasa Indonesia, ya. Fitnah artinya ujian. Fitnah bukan dalam makna bahasa Indonesia yang artinya tuduhan tanpa bukti, bukan itu maksudnya. Maksudnya ujian hidup. Termasuk fitnah yaitu ujian hidup berkaitan dengan makanan dan minuman, maksudnya berkaitan dengan, ya, sesuatu yang dengannya kita mengkonsumsinya, yaitu hasil jerih payah. Jika jerih payahnya dari hal yang haram seperti riba, maka itu ujian, harus ditinggalkan. Kita harus berani untuk meninggalkan. Lebih baik cari yang halal walaupun hasilnya tidak segede ketika mendapatkannya dengan cara yang haram.
Termasuk fitnah yang lain adalah an yuyassara lil insani aklul haram. Seorang dimudahkan untuk mengkonsumsi harta yang haram. Ya, mungkin dari jalan yang lain, tidak dengan riba, tapi dengan cara yang lain, penipuan. Ya. Sekarang banyak gambaran-gambaran orang mencari harta yang haram dengan gambaran yang lain. Wa yusahhal lahu fa inna dzalika minal fitnah. Dia dipermudah, digampangkan untuk mendapatkan hal itu. Fa inna dzalika minal fitnah. Hal itu semua padahal sejatinya termasuk dari ujian yang sedang Allah berikan pada dia. Faqad yuyassirullahu laka al-haram. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memberikan kemudahan bagi Anda untuk mendapatkan sesuatu yang haram. Liya'lam azza wa jalla hal takhafuhu am la takhafu. Kemudahan yang Allah berikan kepada sebagian orang untuk mendapatkan harta yang haram tadi, itu sejatinya Allah ingin menguji. Sebatas mana sih ketakutan kita kepada Allah? Ada yang diuji dengan kenikmatan harta tadi, tapi hartanya dari jalan yang haram. Tapi karena terlanjur nikmat, terlanjur lezat, terlanjur mendapatkan hal itu, bisa beli macam-macam, maka dia memilih stay di situ, nggak mau pindah. Ngapain saya pindah? Di sini saya bisa beli macam-macam, bisa beli apa, bisa beli rumah, bisa beli ini itu. Atau sebaliknya, dia tahu, oh ini haram. Walaupun saya dapat banyak, tapi nggak berkah. Saya takut sama Allah. Kemudian dia pindahkan, dia tinggalkan. Contohnya apa? Zaman sekarang yang udah muda. YouTube. Orang yang punya hasil dari YouTube halal atau haram? Semua orang sekarang berlomba-lomba jadi YouTuber. Dia jadi YouTuber. Kontennya macam-macam. Ada yang kontennya nggak bermutu, ya, ngekek-ngekek nggak jelas. Ada yang kontennya juga lumayan bermutu, bermanfaat. Gimana hasilnya itu? Boleh enggak? Belum sampai sana. Pertanyaannya adalah, ketika seorang buat konten YouTube, dia punya akun, ya, punya akun YouTube. Ketika dia punya video banyak, ya kan, followersnya banyak, subscribernya banyak, nah itu nanti dia hasilnya dari mana? Dapat gajinya dari mana? Dari mana? Dari pihak YouTube kan? Dari pihak YouTube, yang pihak YouTube itu dapat uang dari iklan, ya kan? Nah, dilihat dulu iklannya. Kalau iklannya adalah iklan yang baik, yang di situ sesuai dengan norma-norma syar'i, maka penghasilannya halal. Tapi kalau misalnya iklannya tidak, ya, iklannya kebanyakan atau justru bisa dikatakan semuanya tidak ada yang mengikuti dan sesuai dengan norma-norma syar'i, maka tidak diperkenankan. Kira-kira iklan-iklan yang muncul itu gimana? Ya, tidak bisa disaring kan? Ya. Makanya hasilnya itu tergantung dari bentuk iklannya seperti apa. Kalau iklannya ternyata di situ iklan yang tidak bersesuaian dengan norma syar'i, maka hasilnya pun haram, berarti tidak boleh. Kontennya baik, misalnya saya kan kontennya bagus, konten kajian, konten tutorial masak, tutorial ngelepo tembok misalnya, konten tutorial apalah gitu. Bagus itu, sebenarnya bagus, tidak masalah. Dari sisi itu boleh, mubah, bahkan bisa jadi ada pahala di situ. Cuman ketika istilahnya dimonetisasi, ya, istilahnya apa? Bukan yang dengannya kemudian dia dapatkan, ada seorang yang punya akun YouTube itu kan punya dua opsi. Opsi pertama, dia bisa mengambil fee atau bayaran dari situ karena ada iklan yang lewat. Ada yang sengaja dia nggak mau ambil iklannya. Tapi untuk sekarang sebenarnya nggak bisa. Kalau dulu bisa. Sekarang kan mau akunnya itu ingin ngambil keuntungan dari situ atau tidak, iklan tetap lewat. Dulu sebelumnya akun itu YouFit, ya, YouFit TV. Akun YouFit TV itu termasuk yang dia mengambil pilihan bahwa tidak ada iklan di di video-video ceramahnya. YouFit TV, ya, YouTube YouFit TV Jogja ini yang kayak Roja, ada video-video kajian. Dulu awalnya milih itu.
Jadi intinya pas ada kajian, ya udah kajian full, nggak ada iklan lewat. Tapi kebijakan YouTube akhir-akhir ini berubah. Pokoknya entah yang punya akun YouTube tadi memilih untuk di monetasi ya, ini yang diuangkan atau enggak, tetap iklan tetap masuk. Nah, iklan tetap masuk. Nah, ini nggak ada pilihan sekarang. Kalau dulu ada pilihan. Padahal YouTube itu udah jutaan itu subscribernya. Itu kalau ada misalnya diuangkan maka hasilnya banyak. Nah, kalau iklannya tadi tidak sesuai dengan norma-norma syar'i, dalam artian gimana sih sesuai dengan norma syar'i? Ya misalnya kalau ada iklan tuh ya nggak ada gambar perempuan lah gitu. Tapi kalau ada gambar perempuan apalagi bersolek, nggak ada. Kira-kira yang iklan sampo tuh perempuan bercadar nggak kira-kira? Ada nggak? Enggak kan? Nah. Tidak ada. Intinya halal haramnya kembali ke tadi. Halal haramnya kembali ke iklan yang lewat. Ya. Kalau iklannya memang di situ adalah iklan-iklan cuman iklan lemper misalnya atau apa yang jualan juga laki-laki misalnya gambar yang muncul itu tidak ada masalah. Tapi rata-rata tentunya pasti ya objeknya adalah perempuan dan perempuan yang masuk di situ pasti Pasti tidak ada yang berhijab syar'i, bahkan bersolek ya. Sambil nanti ada unsur-unsur yang lainnya, musik dan semisalnya. Nah, ini kalau demikian maka tidak diperkenankan untuk menerima hasilnya kecuali endorse ya. Udah terkenal tuh, kemudian ada yang mengendorse dia. Kemudian dia di awal kontennya dia ngiklanin ini kecap misalnya. Ini sampo dan seterusnya kan gambar dia sendiri. Nah, itu enggak apa-apa kalau dia. Tapi kalau nanti iklan yang lewat yang dengannya tadi tidak sesuai dengan unsur-unsur sesuai dengan norma syar'i, menerimanya tidak diperkenankan. Dan itu fatwa ulama ya. Termasuk ya penjelasan dari Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallah taala, salah satu ulama Mesir dan ulama-ulama yang lain, intinya dikembalikan kepada sumber penghasilan dari mana sih? Oh, dia dari apa? Dari iklannya, ya, dari iklannya. Dan sekarang orang berlomba-lomba untuk jadi YouTuber. Ya. Kalau kontennya baik mah masih mendingan gitu. Ada orang-orang yang kontennya itu porno gitu. Jadi buat film pendek tapi vulgar. Ada ya perempuan-perempuan yang sengaja yang diperjualbelikan dalam kontennya itu ya fisiknya dia yang buka aurat. Ya. Jadi seperti ini jelas keharamannya. Nah, dan banyak orang-orang yang dipermudah dalam hal ini. Nah, ini ketika dia dipermudah dalam hal ini, berarti apa? Ya, fitnah, dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau meninggalkan atau tidak. Kalau enggak ya udah nanti akan ada hisabnya. Dan kita ambil contoh dalam Al-Qur'an, dahulu Allah Subhanahu wa taala menguji para sahabat, ya. Para sahabat dulu ketika haji ya. Ketika haji atau ketika umrah. Orang yang haji atau umrah itu namanya apa? Muhrim. Namanya apa? Muhrim. Orang yang berniat akan haji atau umrah, dia sudah ngambil dari mikot. Ya, mikot itu tempat untuk mengambil permulaan ritual haji atau umrah. Namanya mikot. Ya. Jadi ada tempat khusus seperti misalnya di Madinah namanya Bir Ali. Ya. Dan juga tempat yang lain Dzulhulaifah, Qarnul Manazil dan yang lainnya. Intinya kalau orang pengen haji atau umrah, dia ketika melewati suatu tempat khusus di mana di situ dia ngambil mikot, yaitu ngambil permulaan untuk dia akan melakukan haji atau umrah. Yang dengannya nanti kalau laki-laki ya sudah tidak pakai baju yang berjahit lagi. Maksudnya pakai baju dan celana yang membentuk tubuh tapi sudah pakai kain ihram. Kemudian dia bertalbiyah. Nah, ketika seorang sudah muhrim, ini juga pelurusan mustalah ya, pelurusan istilah. Sering di orang Indonesia muhrim itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi itu bukan muhrim tapi mahram. Mahram, bukan muhrim. Misalnya seorang diajak salaman perempuan yang bukan keluarganya. Oh, saya nggak mau. Kita kan bukan muhrim gitu. Bukan gitu ya. Kita bukan mahram yang benar. Mahram itu dari isim maf'ul dari ahrama yuhrimu, artinya mengharamkan. Mahram orang yang diharamkan gitu. Mahram orang yang diharamkan, maksudnya orang yang diharamkan untuk dinikahi. Ya perempuan-perempuan yang asing yang tidak ada hubungan darah dengan kita.
kita nggak boleh salaman dengan dia, nggak boleh pacaran berduaan misalnya. Menikahi boleh, silahkan. Nah, yang benar itu mahram. Tapi kalau muhrim itu orang yang akan haji atau umroh. Nah, orang yang muhrim itu tidak boleh dia ketika di Mekah berburu hewan. Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh buruan, maksudnya memburu hewan buruan ketika kalian dalam kondisi hurum, yaitu kondisi ihram. Ini di zaman Nabi SAW, di zaman Nabi, kalau sekarang mungkin zaman modern nggak ada orang datang dari Indonesia, datang dari ini kemudian datang ke Mekah untuk umroh haji kemudian lungo neng alas golek kewan berburu, ndak ada. Mending ke restoran Al-Baik kan beli ayam goreng atau yang lainnya. Kalau dulu zaman Nabi SAW, mereka kan orang zaman dulu salah satu mata pencaharian atau salah satu sumber mereka dapat makanan berburu gitu. Dan di Mekah tuh banyak hewan buruan, kelinci gurun, kemudian kijang dan yang lainnya yang boleh untuk diburu. Nah, cuman Allah melarang ketika seorang sedang ihram itu untuk berburu. Allah mengatakan la taqtulu ya ayyuhalladzina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian membunuh said atau membunuh hewan buruan ketika kalian sedang dalam kondisi ihram. Nah, mereka tahu berarti menghasilkan harta, menghasilkan makanan, menghasilkan buruan ketika kondisi masih ihram enggak boleh. Haram hukumnya. Tapi dalam kondisi itu justru Allah mempermudah. Mereka banyak melihat hewan buruan wirawiri itu kan. Bayangkan orang yang bahasa kita di depan mata gitu, di depan mata mudah untuk bahkan ditangkap pakai tangan pun bisa gitu. Allah uji. Kira-kira orang-orang yang diberi kemudahan ini akan taat sama Allah, tetap nggak mau nangkep, apa justru dia malah nangkep? Diam-diam kan nggak ada yang lihat gitu. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 94. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saydi tanaluhu aydikum. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu dari hewan buruan tanaluhu aydikum warimahukum yang bisa kalian hasilkan, kalian tangkap dengan tangan-tangan kalian sendiri atau dengan tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah tahu dengan ujian tadi siapa yang takut sama Allah dalam kondisi tidak ada orang yang tahu. Itu maksudnya Allah ingin menguji para sahabat tadi dalam kondisi apa? Enggak ada orang yang lihat. Karena Mekah kan begitu luas. Manusia yang ada pada saat itu masih sedikit. Dan ketika dia lewat di tempat-tempat kosong, di gurun itu banyak hewan pada berkeliaran. Yang mana itu merupakan apa? Ya kesempatan bagi mereka, harusnya udah ada orang yang lihat. Udah saya buru aja, saya bakar, makan, mengenyangkan, lezat. Tapi Allah menguji dengan itu. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa sih sebenarnya yang takut sama Allah dalam kondisi tidak ada orang yang tahu. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan, aradallahu ta'ala an yabtaliya as-sahabata bi syai'in min as-saidi tanaluhul aidi war rimah. Nah, dalam kondisi pas mereka haji, Allah ingin menguji para sahabat dengan sesuatu dari kemudahan memburu binatang buruan yang bisa dihasilkan, ditangkap dengan tangan mereka sendiri, tangan kosong, atau dengan rimah, atau dengan melemparkan tombak. Fatanaluhul aidi in kana minas sa'ir. Jadi hewan-hewan buruan tadi bisa ditangkap dengan tangan jika ini merupakan hewan yang sa'ir, yaitu berjalan di atas bumi. Ya kelinci, kijang atau yang lainnya, atau kambing gurun gitu. Wa tanaluhur rimah in kana minat ta'ir, dan bisa ditangkap dengan tombak jika itu merupakan hewan yang terbang, burung maksudnya. Ma'an al-asla anna sa'ir la yanaluhu ila rumah. Walaupun pada dasarnya sebenarnya hewan yang berjalan di atas muka bumi pun harusnya nggak mungkin dengan mudah ditangkap dengan tangan, harus dengan ditombak harusnya. Wa ta'ir la yanaluhu ila saham, dan yang terbang pun sebenarnya nggak bisa ditombak, harus dengan panah. Tapi apa? Lakin Allah yassara wa sahala naila hadha sayd liya'lama man yakhafu bil ghaib. Jadi Allah mempermudah hewan yang ada di atas muka bumi yang larinya kencang, harusnya ketika ditangkap itu harus dengan menggunakan tombak. Yang terbang itu tidak cukup dengan tombak, tapi harus benar-benar dipanah, diburu.
Tapi Allah berikan kemudahan. Yang harusnya ditombak, dicekal pakai tangan aja bisa. Yang harusnya terbang di panah dari jarak jauh, dari jarak dekat ditombak aja kena. Ya. Wa kana alladhi hasala anna sahabah ma sadu wala ta'iran wala arnaban. Tapi justru kemudahan yang Allah berikan pada mereka tadi tidak menjadikan sahabat kemudian ya memanfaatkan hal itu. Justru mereka tidak berburu, tidak burung tidak mereka buru, kelinci pun mereka tidak juga memburunya. Kenapa? Li'annahum yakhshawnallaha bil ghaib ma'atayasuril muharram 'alaih. Karena kenapa mereka tidak melakukan itu? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada yang lihat, Allah Maha tahu. Ya. Walaupun hal tersebut mudah bagi mereka untuk menghasilkannya. Lakinnahum khafullaha azza wa jalla wa tarakuh. Tapi takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka meninggalkannya. Fahdhar idza yassarallahu laka amral ma'siyah an ta'siyallah. Maka berhati-hatilah kalian jika Allah memudahkan untuk kalian untuk melakukan sebuah kemaksiatan, jangan sampai kalian malah mengambil kemaksiatan itu untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran ya. Gambaran dulu sahabat, kita tahu sahabat itu kehidupannya tidak seperti sekarang, seperti kita, mudah menghasilkan ini dan itu. Di zaman Nabi SAW, sahabat banyak kelaparan. Ya. Ada masa ketika mereka ya tidak makan. Bahkan Nabi SAW ya. Nabi SAW bahkan disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam Tirmidzi, ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW itu sebulan lebih apa? Dapurnya tidak ngebul. Sebulan lebih dapurnya tidak ngebul. Berarti apa? Nggak masak. Tidak ada sesuatu yang bisa dimasak. Nggak ada daging, nggak ada gandum, tidak ada sesuatu yang bisa digoreng atau dimasak. Nggak ada. Terus makan apa? Kurma doang. Makanya kurma aja kurma dengan kualitas tidak baik ya. Kurma yang kualitas rendah dengan minum air putih. Berbulan-bulan Nabi SAW demikian diceritakan oleh Aisyah. Dalam perang Khandaq ya, kalau kita baca kisahnya perang Khandaq atau perang Ahzab ya, ketika Nabi SAW dan para sahabatnya akan diserang sekutu Quraisy, orang-orang Quraisy dengan Yahudi dan juga orang-orang kafir dari Ghatafan, Bani Ghatafan, 10.000 orang lebih datang ke Madinah. Solusinya apa? Kalau hadap-hadapan kalah karena jumlahnya kalah jauh. Makanya kemudian ada usulan, kalau tidak keliru usulan dari sahabat Salman Al-Farisi. Usulan apa? Agar musuh tidak bisa masuk kota Madinah secara langsung, maka dicelah ya. Celah bukit di mana celah itu untuk masuk kota Madinah, depannya digali dengan parit. Makanya namanya perang Khandaq. Ya. Digali paritnya dengan luas ya, dengan lebar dan panjang. Ya, dengan lebar paritnya ini tidak bisa dilewati oleh kuda yang berlari. Kuda yang berlari misalnya melompat tidak sampai. Kalau kudanya masuk maka kudanya nggak bisa naik. Dan panjangnya ya disebutkan dalam beberapa buku-buku sejarah lebih dari 1 kilometer. Dan pada saat itu kondisi kota Madinah itu kan kering rontang. Tanahnya tanah yang keras, padas, tanah yang bercampur dengan batu. Krisis ekonomi ya. Para sahabat saat itu sedang krisis ekonomi, tidak ada panen kurma. Sampai-sampai sahabat ketika kerja bakti menggali parit tadi, ada yang sampai kelaparan. Ya. 3 hari mereka nggak makan, hanya minum air dan beberapa potong kurma saja. Nah, ini kondisi, maksudnya kondisi sahabat dulu tuh banyak yang kondisinya itu memprihatinkan gitu. Tapi nyatanya ketika mereka misalnya pas haji, orang yang sering kelaparan ketika melihat hewan, ya hewan yang bisa diburu, dagingnya segar, dibakar, dibumbuin enak, ya Allah berikan kemudahan, tapi mereka tetap nggak berani. Kenapa? Karena memang itu haram, nggak boleh. Itu haram, nggak boleh. Ya udah, mending saya nggak makan yang haram, saya makan apa adanya, tapi halal, berbarokah, Allah ridho dengan saya. Nah, zaman sekarang kan susah seperti itu. Apalagi orang zaman sekarang ketika sudah tercebur dalam akad-akad yang haram, sudah bergelimang harta di situ, ya, sedikit sekali yang kemudian akan berani untuk hijrah, bertobat. Ya. Jadi penyanyi, ya. Nyanyi dangdut lagi apa lagi. Ya. Mengumbar aurat, ya. Disawer-sawer, bareng dilihat para lelaki dengan auratnya yang terbuka, disawer. Sawernya kadang tidak cuma diulung tapi ditelesep gitu. Dan ya seperti itulah ya, fitnah di zaman sekarang.
Jangan tanya ya, lihat resepnya nanti. Oke, kemudian syahwat yang selanjutnya apa? Ujian yang ketiga, syahwatul farji. Yang ketiga adalah syahwatul farji. Itu syahwat yang berkaitan dengan kemaluan. Hampir sama sebenarnya dengan pembahasan yang pertama. Kalau pertama tadi fitnatul farji. Jadi masih pada pembagian ujian yang disukai oleh manusia, alias hal-hal yang disukai oleh manusia tapi itu adalah ujian gitu. Hal yang disukai oleh manusia tapi itu adalah sejatinya ujian. Pertama kemarin adalah fitnatul farji, yaitu ujian kemaluan. Maksudnya kalau yang pembahasan pertama lebih ke menjelaskan ke bahwa wanita itu adalah ujian gitu. Bahwa wanita itu adalah ujian. Adapun pembahasan kedua berkaitan dengan syahwat makan dan minum, yaitu cara-cara menghasilkan harta dengan cara yang haram. Nah, ketika orang mendapatkan cara yang haram tadi, orang akan terfitnah. Sudah terlanjur banyak harta, susah untuk meninggalkan. Yang ketiga adalah syahwatul farji. Yaitu maksudnya adalah, kalau yang pertama adalah menjelaskan tentang ini loh, perempuan itu sebagai fitnah, ujian di tengah manusia. Terutama bagi lelaki, ujian bagi lelaki. Ya. Kalau yang ketiga, syahwatul farji, ini maksudnya lebih ke seseorang ketika sudah punya kesempatan dengan perempuan. Kalau di pembahasan pertama, yaitu membahas tentang mengenalkan kepada kita bahwa ujian bagi lelaki ini loh perempuan ujiannya. Kalau perempuan tidak berhijab dengan baik, kalau lelaki tidak menahan pandangannya dengan baik, akan terfitnah. Nah, kalau ini yang ketiga, syahwatul farji, karena Syekh Utsaimin, ujian kemaluan, maksudnya orang ketika sudah dapat kesempatan, ya sudah dihadapkan dengan kesempatan. Itu kesempatan bertemu dengan apa? Ya, dengan wanita. Ya. Di sini belum menjelaskan qad yuyassiru lil insani an yaqa'a fil fahisyah wal iyad billah wa tantafil mawani. Terkadang ya seseorang dimudahkan, ya dimudahkan untuk dimudahkan ini sebenarnya adalah ujian, dimudahkan untuk tercebur dalam perbuatan keji dan tidak ada penghalang yang menghalangi dia untuk tidak melakukan hal itu. Walinadrib li hadza masalan bima waqa'a min ba'di du'afa'in nufus. Kemudian Syekh Utsaimin penulis memberikan contoh apa yang terjadi di negara beliau, yakni di Saudi Arabia. Kita beri contoh, ya, beri contoh sesuatu yang terjadi, ya, yang terjadi pada orang-orang du'afa'un nufus, yaitu orang yang jiwanya lemah, wa du'afa'id din, orang yang agamanya lemah, wa du'afa'ul iffah, yang lemah dalam menjaga kehormatannya. Berkaitan dengan apa? Beliau memberikan contoh fi ma yata'allaqu bil khadam. Hal-hal yang berkaitan dengan pembantu. Berkaitan dengan pembantu. Wal khadamu khataruhum 'azim. Dan pembantu ini bahayanya begitu besar. Pembantu di sini maksudnya pembantu yang lawan jenis, ya. Yakhlus syabu bil mar'atil khadimah. Terkadang ya tuan rumahnya yang lelaki, entah bapaknya atau anaknya yang masih muda, ya. Dia berduaan dengan si pembantu tersebut di dalam rumahnya. Wa in lam takun ala dzalikum minal jam. Walaupun terkadang pembantunya sebenarnya juga tidak ganteng, tidak cantik-cantik aja. Oh, standar atau mungkin di bawah standar. Waqat auqat takunu jamilah syaba, atau sebaliknya. Lebih besar lagi ujiannya jika ternyata pembantunya cantik. Fasababul fahisyah mawjud. Sebab adanya perbuatan keji sekarang ada, yaitu mereka berdua tanpa ada batasan, tanpa ada yang lihat. Dan itu banyak terjadi. Banyak terjadi. Ya, ada beberapa saya tahu beberapa orang, ya terutama dulu ya, kalau sekarang sudah nggak ada, ya. Beberapa orang-orang yang pergi ke luar negeri, ya. Tidak hanya ke Saudi Arabia ya, tapi ke negara yang lain juga. Perempuan TKW pergi ke luar negeri, di sana jadi asisten rumah tangga, bahasa ininya asisten rumah tangga, bukan pembantu rumah tangga ya, asisten rumah tangga biar agak sopan gitu. Tapi pulang, ya ngapunten, pulang dalam kondisi hamil. Kenapa? Tuannya yang menghamili, bosnya yang menghamili. Itu banyak terjadi demikian ya. Jadi kan lihat YouTube aja tuh, YouTube yang YouTuber yang terkenal tuh, yang di Saudi, dia beberapa kali buat konten mewawancarai orang-orang yang anak-anaknya itu
Anak-anaknya wajah Arab. Nah, nggak usah sebut namanya. Ada beberapa demikian ya. Walaupun ada yang akhirnya resmi hubungannya. Ya, kita tidak menafikan ada yang akhirnya resmi, tapi juga banyak juga yang terjadi demikian. Bahkan saya ada kenal ya orang di daerah saya ada demikian dulu dia TKW di Saudi Arabia, ya dia udah punya suami. Pulang ya qadarullah hamil dan akhirnya lahirkan di Indonesia. Kemudian anaknya ya karena tidak mau menanggung malu, anaknya kemudian diadopsi oleh orang lain. Anaknya wajah Arab, Masya Allah. Wajah Arab. Nah, itu banyak terjadi. Ya. Makanya, tidak boleh, ya, tidak diperkenankan sebenarnya untuk safar perempuan tanpa mahram, apalagi di sana tinggal dengan orang yang bukan mahramnya. Makanya, nggak tahu, akhir-akhir ini sepertinya nggak ada untuk tenaga kerja Indonesia yang perempuan untuk pergi ke sana, tapi statusnya sebagai pembantu rumah tangga itu sepertinya sudah ditutup. Ya. Sudah ditutup, karena mudaratnya banyak terjadi seperti itu. Ini gambarannya di Saudi sih ya. Tapi di Indonesia pun ada juga demikian. Tidak ini yang kita ngambil contoh aja. Bahkan di negara yang lain juga gitu. Mereka pergi ya pulang bawa anak ya, Kenapa ya? Karena fitnah tadi. Ketika jadi pembantu ya, perempuan dia di rumah tuannya, kemudian ternyata si tuannya tadi mungkin bisa jadi istrinya sudah tidak menarik gitu kan, istrinya tidak menarik atau mungkin istrinya pas pergi, namanya berdua ya kan, khalwat ya, kemudian tidak ada pihak ketiga yang menengahi ya, maka yang ketiga adalah setan. Makanya Nabi SAW mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzi mahram. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ya wa ma'a dzi mahram. Janganlah sekali-kali lelaki dan perempuan berkhalwat, yaitu berdua-duaan, kecuali ada pihak ketiga, yaitu mahramnya si perempuan. Kalau nggak ada mahramnya, pihak ketiga siapa? Ya setan. Dan manusia itu punya dua aspek yang akan mengantarkan dia kepada perbuatan keji. Pertama adalah dirinya sendiri, jiwanya sendiri, karena Allah mengatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu jiwa manusia itu akan mengajak kepada keburukan. Jadi secara internal di dalam diri kita itu sudah ada potensi untuk berbuat buruk. Plus ada potensi kedua, waswas setan. Ya. Setan memberikan waswas, kesempatan, empuk-empuk, ya, misalnya. Nggak ada kesempatan, nggak ada yang lihat. Ya. Istri nggak ada. Sudah nanti dikasih uang jajan, pasti diem. Ya namanya bangkai itu disembunyikan serapat-rapat mungkin pasti akan tercium juga baunya. Karena yang seperti itu kan modelnya syahwat itu kan bukan sesuatu yang sekali ditunaikan kemudian puas selesai, enggak. Syahwat itu kan ketika seperti kita makan kan. Kita makan udah kenyang, ya udah. Setelah itu selesai. Tapi apakah kemudian tidak akan lapar? Lapar lagi. Namanya lapar pasti akan makan lagi. Sama ketika seorang melakukan hubungan syahwat, jadi hubungan biologis, ketika sudah menunaikan, udah memang selesai pada saat itu. Letrong dino, telung dino, seminggu ingin lagi, ya kan? Lama-lama akhirnya terungkap. Lama-lama akhirnya hamil. Nah, ini fitnah. Nah, Syekh Utsaimin di sini memberikan contoh apa? Memberikan contoh pembantu kalau di gambaran di masyarakat sana. Fala tazunna annahu idza yuyassiru laka an taf'alal fahish. Maka jangan sekali-kali beranggapan ya, ketika Allah memudahkan Anda untuk berbuat perbuatan keji ini ya, dengan perempuan ini, faya'ni dzalika innahu yantafi ankal ism. Kemudian dianggap ini enggak ada dosanya. Justru dosanya ada. Besar ya. Bal qad yakunu ismuka a'dzam, bahkan bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, ini untuk gambaran di sana. Gambar di kita apa? Gambar di kita yang gampang ya pacaran ya. Pacaran kemana-mana berdua ya, kemana berdua, bahkan ya banyak lah, jenengan tahu lah di tengah masyarakat ya, entah kenalan atau tetangga atau siapa, pasti ada kasus demikian ya, termasuk beberapa kasus yang saya tahu sendiri ya tetangga ada yang kenalan juga demikian, orang tuanya pergi kerja, bapaknya kerja, ibunya kerja, anaknya padahal masih umuran SMP ya. Tapi semua disediakan, kendaraan ada, dikasih motor, gadget ya dikasih, dia bisa kontak dengan teman-temannya termasuk teman lelakinya,
Ketika di rumah nggak ada orang, ya, orang tuanya kerja dari pagi sampai sore, ibunya juga kerja, di rumah nggak ada orang, dan dia sudah anak umuran SMP. Yang perempuan umuran SMP itu sudah dewasa ya, karena anak perempuan itu kalau dalam pandangan fikih itu umur 9 tahun itu sudah berpotensi sudah haid ya. Sudah haid umur 9 tahun, apalagi SMP itu lebih dari 9 tahun. Sudah umur 12-13 tahun. Sudah haid berarti sudah balik ya. Menurut tinjauan Islam sudah balik, sudah dewasa. Alias kalau terjadi hubungan badan sudah bisa hamil. Ternyata terjadi benar ya. Ya saya nggak nyebutkan nama, tapi ada kasus yang saya tahu sendiri. Dan temannya juga apa? Laki-laki ya, waktu itu umuran SMA, yang perempuan umuran SMP. Di rumah nggak ada orang, dia pegang kendali, dikunci rumahnya, terjadi. Ya. Akhirnya apa? Hamil. Umur nggak salah kelas 1 SMP atau kelas 2 hamil. Kemudian bapaknya marah-marah. Bapaknya marah-marah. Lelaki yang menghamili digawak ke parang, mau dibacok gitu. Yang salah bukan anaknya saja, orang tuanya juga salah. Kenapa dibiarkan begitu saja? Kenapa dibebaskan? Kenapa tidak pernah didoktrin dengan doktrin agama? Kenapa tidak diajari norma-norma? Kenapa dibiarkan ketika tiap malam minggu diampiri temannya, ya, diapeli temannya, kok dibiarkan gitu saja? Ketika sudah terjadi, ya, fala yalumanna illa nafsah. Janganlah sekali-kali mencela kecuali dirinya sendiri, karena memang dia yang lalai. Ya. Dan contoh terbaik yang bisa terhindar dari fitnah ini, ya, memang orang-orang yang mulia, orang-orang yang bisa dikatakan sangat-sangat jarang, bahkan kita sendiri kalau dihadapkan dalam hal itu juga belum tentu bisa menghindari. Siapa contoh terbaiknya? Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, orang yang diberikan kegantengan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketampanan, begitu tampan, ya, dibuang oleh saudara-saudaranya karena saudaranya dengki, dibuang di sumur, diangkut oleh para kafilah dagang, kemudian dibawa ke Mesir. Di Mesir kemudian dijual kemudian dibeli oleh gubernur Mesir pada saat itu, namanya Al-Aziz. Kemudian diasuh di situ sampai dewasa. Ketika dewasa punya ketampanan yang begitu tampan, ya, punya kegantengan yang melebihi rata-rata lelaki. Akhirnya terfitnah. Istrinya Al-Aziz, yaitu gubernur Mesir pada saat itu, pun terfitnah. Sampai akhirnya apa? Dia menggoda Yusuf alaihissalam untuk berbuat zina. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 23, Allah mengatakan, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Allah menceritakan, dan Imra'atul Aziz, yaitu istrinya gubernur Mesir tadi, menggoda Yusuf, yaitu menggoda Yusuf yang saat itu ada di rumahnya, yaitu di rumahnya Imra'atul Aziz, karena memang diasuh, dibesarkan oleh Al-Aziz. Ya, menggoda. Wa ghallaqatil abwab. Istrinya Al-Aziz menutup semua pintu, kemudian mengatakan, hai talak, sini ke sini. Apa? Ya, berbuat zina. Fitnah fahuwa fi baitiha. Pada saat itu Yusuf berada di rumahnya, ya, di rumah tuannya, dan tuannya tadi, ya, bosnya adalah istrinya Al-Aziz, gubernur Mesir pada saat itu. Semua pintu sudah ditutup, ya. Semua pintu sudah ditutup untuk menutup segala kemungkinan agar rencananya itu semua berjalan mulus, ya. Tapi ketika semua hal yang menghalangi terjadinya zina, ya, sudah nggak ada lagi, masih ada satu hal yang bisa menghalangi hal itu, yaitu ketakutan Yusuf alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil seperti itu, Yusuf mengatakan, qala ma'adzallah. Yusuf mengatakan, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya kemudian sebagaimana kisah yang teman-teman sudah tahu, dikejar-kejar sama istrinya Al-Aziz, kemudian apa? Yusuf lari menuju pintu utama kamar, kemudian didobrak. Ketika didobrak, kemudian ternyata di samping atau di luar pintu sudah ada si gubernur Al-Aziz. Kemudian mulai si perempuan menuduh bahwa Yusuf yang mengajak saya berzina. Tapi ternyata apa? Bisa dibuktikan dengan yang sobek dari pakaian Yusuf adalah bagian belakangnya. Ya. Yang sobek adalah bagian belakang. Ini menunjukkan bahwa Yusuf yang diajak, ditarik dari belakang. Nah, nanti bisa dibaca di surat Yusuf. Nah, contoh yang lain, sebagaimana kisah yang lain, ya, laki-laki yang bisa menjaga kemaluannya, laki-laki yang sudah tidak ada penghalang lagi untuk dia melakukan maksiat, tapi dia takut sama Allah, kemudian dia pergi. Kisah apa? 3 orang itu. 3 orang yang
bertawasul dengan amal solehnya. Yang 3 orang melewati suatu pegunungan, kemudian sudah larut malam, pengen cari tempat berteduh, masuk ke dalam gua. Akhirnya ketika masuk ke dalam gua, ada batu yang gelinding dari atas pegunungan menutup pintu gua. Akhirnya kemudian masing-masing berdoa kepada Allah, bertawasul, berdoa pada Allah sambil menyebutkan amal soleh yang pernah dikerjakan. Ada yang amal solehnya berbakti pada orang tua. Ya Allah, jika amal soleh saya berbakti pada orang tua ini benar-benar ikhlas karenamu ya Allah, jadikan ini sebagai wasilah Engkau mengabulkan doa saya. Akhirnya dikabulkan, pintunya dibuka sedikit. Kemudian orang yang kedua, orang yang amanah. Orang yang amanah punya karyawan. Karyawannya digaji, tapi waktunya digaji karyawannya nggak ada. Sudah pergi. Akhirnya gajinya dijaga oleh bosnya, dijaga secara amanah, bahkan diinvestasikan. Akhirnya hartanya jadi banyak. Beberapa tahun setelahnya orangnya datang, kemudian tanya sama bosnya, bos saya dulu pernah kerja sama Anda, saya belum ngambil jatah saya, mana gaji saya? Kemudian bosnya mengatakan ini semua, ya harta semua yang ada di hadapanmu ini adalah hartamu. Loh, nggak mungkin, kenapa bisa sebanyak ini? Iya, saya jaga dengan baik, saya investasikan jadi banyak, ini hakmu. Mau ambil semua silahkan. Nah, perbuatan baik ini ya Allah, kalau ini sebagai sesuatu yang baik, amal soleh, maka dengannya kabulkanlah doa kami. Akhirnya kemudian dikabulkan oleh Allah, geser lagi pintunya tadi, batu yang menutupi pintu gua. Orang yang ketiga adalah orang yang hendak berzina dengan sepupunya. Dia cinta mati dengan sepupunya, itu perempuan. Sepupu perempuannya cinta mati, si laki-laki ini cinta mati dengan dia. Tapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya, sepupunya tadi diajak nikah nggak mau. Sampai suatu ketika sepupunya mengalami krisis ekonomi. Mau nggak mau, ya datang kepada sepupunya yang laki-laki tadi karena orang kaya, minta bantuan materi, dikasih pinjaman uang atau dikasih pinjaman uang atau dikasihkan tanpa harus ngutang. Akhirnya kemudian yang laki-laki ini mengatakan, saya akan kasih kamu uang, tapi kamu harus berhubungan badan dengan saya. Akhirnya kemudian karena terdesak dan memang darurat, ya udah saya mengiyakan. Sampai terjadi kemudian sudah mereka di kamar, tidak ada yang melihat kecuali Allah SWT. Kemudian ketika sudah akan melakukan itu, ya si perempuan sepupunya mengatakan, takutlah engkau kepada Allah SWT. Dengan itu langsung hatinya bergetar, dia takut sama Allah, dia pakai lagi pakaiannya, kemudian dia bilang, sana sudah pergi, bawa ini harta saya, tidak usah ada dihitung hutang, tidak usah diganti, kamu pergi. Akhirnya tidak terjadi zina. Kemudian dia berdoa, ya Allah, kalau amalan saya dulu meninggalkan zina karenamu ya Allah, jadikan ini sebagai wasilah dikabulkan doa. Akhirnya kemudian terbuka. Nah, itu orang-orang yang Allah berikan kelebihan, ya, sebagaimana juga dalam sifat yang lain, 7 golongan yang Allah berikan naungan kelak, ya, 7 golongan yang Allah berikan naungan kelak di yaumil qiyamah, di hari tidak ada naungan yang lain selain itu. Yaitu salah satunya disebutkan dalam hadis Bukhari, yaitu rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal, yaitu seorang lelaki yang mampu untuk menghindarkan dirinya, yaitu laki-laki yang diseru, diajak oleh perempuan ini punya kedudukan, wa jamal, dan punya kecantikan. Diajak maksudnya apa? Diajak berzina, tapi dia mengatakan, inni akhafullah ta'ala, saya takut kepada Allah SWT, saya tidak mau berzina dengan Anda. Ya. Nah, ini tentunya adalah kondisi-kondisi berbeda, ya, kondisi berbeda. Orang-orang yang memang tingkat keimanan dan ketakutannya kepada Allah, ketakwaannya kepada Allah memang sudah super, ya, sudah levelnya sudah berbeda. Ya, adapun ya, kita ya tentu berat, ya, dan kita berdoa agar kita tidak dijatuhkan dalam posisi yang demikian, karena tentu berat di zaman sekarang fitnah yang seperti ini. Ya, tapi kita berdoa semoga Allah ya mengampuni dosa-dosa kita dan menjauhkan kita dari kondisi-kondisi yang demikian, ya. Nah, ini fitnah farj atau fitnah syahwat, fitnah perempuan ini fitnah yang besar di zaman sekarang. Makanya kalau orang di zaman sekarang susah untuk menghindari fitnah itu, apalagi para pemuda, maka segeralah menikah, ya. Enggak usah tunda-tunda. Ya. Segeralah menikah. Sudah cukup umur, ya, sudah sunat, ya, gitu kan. Sudah sunat, sudah cukup umur, ya, sudah pikiran sudah mulai matang, ya, ada sasaran-sasaran yang mungkin bisa didatangi orang tuanya, segera datengin aja. Punya penghasilan walaupun sederhana, ya, justru Allah akan membukakan pintu-pintu rizki. Allah menjadikan orang kaya itu ketika justru malah dia menikah. Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka ternyata orang-orang yang fakir, ya, kurang harta, Allah akan kayakan dia dengan karunia dan rizki dari Allah SWT. Jadi kalau antum lihat orang itu jadi sukses, jadi mapan itu justru setelah menikah.
Iya ada orang yang belum nikah sukses, tapi sedikit. Ketika orang dikatakan sukses justru ketika dia sudah menikah. Karena dengan menikah pertama dia pasti akan tertuntut untuk berusaha, untuk cari uang, cari rezeki. Ketika sudah dia dituntut untuk itu, dia bertawakal pada Allah, berusaha, plus dia juga membawa pintu-pintu rezeki untuk anak dan istrinya, Allah akan bukakan ya pintu-pintu itu, diberikan kemudahan dan diberikan kemapanan. Rata-rata orang mapan kehidupannya secara materi setelah menikah. Ya. Sebelum menikah jarang, ada iya, tidak menafikan itu. Tapi kebanyakan adalah justru ketika sudah menikah. Jadi zaman sekarang di mana aurat ya, dibuka di mana-mana, nggak usah antum keluar, ya antum keluar orang-orang membuka auratnya. Perempuan jarang yang memakai hijab secara syar'i. Di rumah aja kita di televisi buka gadget handphone semua sengaja atau tidak sengaja ada semuanya. Maka untuk menghindari hal itu, jika sudah mampu nikahlah, ya nikahlah, tidak ada masalah. Jika belum mampu maka berpuasa. Jika belum mampu maka berpuasa dan cari aktivitas-aktivitas yang dengannya bisa ya mengarahkan energi kita pada hal-hal yang positif, olahraga, sepak bola, badminton, tenis gitu kan. Jadi pagi badminton, sore tenis, ini besok muda gitu kan. Pokoknya arahkan tenaganya untuk hal-hal yang positif. Dengan itu syahwatnya bisa teralihkan gitu. Dan juga cari lingkungan teman-teman yang baik. Jangan cari yang kumpul-kumpul laki-laki perempuan. Apalagi lihat temannya udah punya pacar, wah pasti akan termotivasi untuk ikut yang sama. Jangan cari sekarang mulai teman-teman yang ya menghadirkan aura positif, ngajak kepada kebaikan. Nah, dengan itu mungkin bisa meminimalisir. Kalau sudah susah berat, ya udah ada yang ditresnani, ada yang disukai, datangi orang tuanya secara gentleman. Jujur aja saya sudah kerja tapi penghasilan masih terbatas. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Saya dulu nikah juga semester 1 di Libya dulu. Awal mula di Libya, kuliah semester 1 saya nikah. Ya, penghasilan tidak ada, penghasilan cuma dari uang saku dari kampus. Yang uang sakunya itu dulu sekitar sampai sekarang ya 200 real. 200 real itu kalau dirupiahkan sekarang sekitar 750 atau 800 ribu per bulan. Dan itu turunnya tidak setiap bulan, dirapel 3 bulan, 4 bulan sekali baru turun. Ya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya. Ada pintu-pintu rezeki yang lain ya. Oke, mungkin itu teman-teman sekalian ya, kita besok di pertemuan yang akan datang akan membahas fitnah yang lain, yaitu fitnah yang berupa hal-hal yang kita sukai sudah kita bahas. Besok akan membahas fitnah yang merupakan hal-hal yang buruk ya, yang tidak diridhoi oleh diri ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ada faedah dan manfaat yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.